Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi semangat. Iya, tetap semangat Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu, nikmat kesempatan untuk dapat berkumpul dalam kegiatan bulanan kita ini, yaitu P2K2. Selawat berangkaikan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita akan mengharapkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak nantinya. Jadi Bu, pertemuan kita hari ini yaitu akan membahas sesi kedua dari modul 2, yaitu cermat meminjam dan cermat menabung. Ya Bu ya, cermat meminjam dan menabung. Jadi sebelum kita masuk materi ini, apa Ibu masih ingat materi atau sesi yang sebelumnya kita belajar di bulan kemarin? Masih. Ya, apa aja itu Bu? Merencanakan utang dengan hati-hati. Ya. Memilih tempat meminjam. Iya. Menabung secara rutin. Iya. Jadi Ibu sudah memahami, sudah melaksanakannya di kehidupan sehari-hari Bu? Ya. Sudah Bu ya. Jadi Ibu sudah tahu kebutuhan dan keinginan. Sudah tahu Bu? Ya. Jadi dalam menyusun anggaran itu kita harus dapat membedakan kebutuhan dan keinginan. Jadi metode yang dilakukan dalam menyusun anggaran itu ada 2 metode Bu ya. Satu sistem amplop dan juga satu lagi kas harian. Jadi kedua-dua juga bisa digunakan dalam menyusun anggaran. Jadi ini kita mengulang-ulang sedikit, bukannya saya menggurui Ibu, mungkin Ibu sudah makan asam garam dalam kehidupan berumah tangga. Cuman di sini kita sedikit belajar dan memperbaiki mana-mana yang menjadi prioritas nantinya dalam menyusun anggaran. Ya Bu ya. Ya. Oke Bu. Jadi di sini kita coba akan menonton dulu Bu sebentar. Kita lihat di sini ada sebuah film. Nanti kita akan cari tahu. Coba dilihat dulu Bu ya, tentang apakah film ini. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam 1 bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Iya, jadi film ini menggambarkan bagaimana cara mengendalikan anggaran Bu ya, anggaran rumah tangga. Jadi dari awal sudah bisa membuat berapa pendapatan dan berapa pengeluaran rumah tangga setiap bulannya Bu.
kurangi dan tunda ataupun batalkan keinginan. Jadi kalau keinginan itu masih belum penting kali atau belum perlu kali, nggak usah dilaksanakan. Yang penting kebutuhannya dulu kita dulukan Bu ya. Ya. Ya, jadi kalau keinginan itu masih bisa kita tunda-tunda. Oke Bu ya, jadi ada dua metode dalam mengendalikan anggarannya, itu dengan sistem amplop ataupun sistem catatan kas harian. Jadi dari awal Ibu bisa, sudah misalkan Bapak gajinya bulanan, Ibu udah bisa pilah-pilah dalam amplop-amplop tersebut. Ini untuk kebutuhannya apa, ini kebutuhannya apa, ini kebutuhannya apa. Dan sisakan kalau ada pun lebih itu masukkan di dalam amplop itu, tulis di situ tabungan. Nah, jadi setiap bulannya kita ada sisakan untuk tabungan. Mana tahu ke depannya ada kebutuhan yang mendesak, Ibu tidak perlu meminjam uang ataupun berhutang. Ada tabungan yang bisa digunakan ya. Jadi sistem ini sangat bagus Ibu laksanakan di kehidupan sehari-hari. Nanti boleh dicoba, Ibu pakat-pakat sepakatlah dengan Bapak di rumah bagaimana mengendalikan anggaran rumah tangga Bu ya. Jadi sudah paham dari film tadi Bu ya? Paham. Oke, sekarang kita bermain sedikit Bu. Bermain di sini ada permainan namanya si kambing Bu ya, si kambing. Jadi bukan Ibu jadi kambing, enggak juga. Jadi nilainya permainan. Jadi dari kelipatan ketiga nantinya. Dari kelipatan 3, 6, 9, 12 dan selanjutnya. Itu tidak boleh menyebutkan angkanya. Jadi misalkan 1, 2, 3. 3 itu kita ganti embek. Nah, dan kelipatannya 6 juga embek, 9 juga embek. Tidak boleh menyebutkan 3, 6, dan 12. Ibu harus menyebutkan embek. Oke Bu, kita mulai permainan ini. B. Iya, 1, 2, B. 4, 5, B. 6, 7, 8. Iya, seterusnya lah Mbak Bu. Oke, terima kasih. Iya, tadi supaya kita menghilangkan unek-unek sejenak sebelum Ibu memasuki sesi ataupun langkah selanjutnya. Jadi biar segar Bu. Di sini saya sedikit bertanya, bagaimana cara Ibu mengatasi kekurangan uang selama ini? Meminjam dan menabung. Meminjam Bu. Oh, jadi mengurangi, Ibu mengatasi kekurangannya itu dengan cara berhutang atau meminjam Bu ya. Meminjam uang ataupun barang. Ya. Ya. Jadi berhutang boleh saja Bu. Boleh saja berhutang. Tapi harus matang rencananya Bu. Harus dikelola dengan baik supaya kita tidak tergantung terus dengan hutang. Jadi di langkah selanjutnya nanti Ibu akan diarahkan atau dikasih tahu tentang cermat meminjam dan menabung. Jadi supaya kita tidak terus bergantung atau kurang uang itu harus berhutang. Namanya nanti gali lubang tutup lubang. Kalau bisa pun kita hindarkan hutang tersebut kalau tidak terlalu mendesak ya Bu ya. Oke, jadi harus kita pahami itu. Kalau tidak terlalu mendesak, janganlah kita berhutang. Makanya dalam menyusun anggaran itu, kalau ada uang lebih yang di depan itu, boleh disisihkan untuk menabung Bu ya. Nanti akan lebih dijelaskan lebih lengkap lagi oleh rekan saya selanjutnya nanti. Oke Bu, di sini kita kasih yel-yel apabila nanti Ibu saya sebutkan uang tidak cukup, Ibu jawabnya ya diatur dong. Boleh dengan gaya Bu ya, boleh dengan gaya, terserah gayanya yang macam mana, boleh yang keren. Oke Bu, kita mulai. Uang tidak cukup. Ya diatur dong. Iya, terima kasih Bu. Jadi sekian dulu pembukaan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Di sini saya bukan untuk menggurui, tapi kita sama-sama belajar masih Bu ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kepada untuk langkah selanjutnya kami serahkan kepada rekan saya untuk melanjutkannya. Terima kasih.